Let's watch some crazy stuff, yo. Nama anak-anak zaman sekarang tuh gila aneh-aneh guys. Susah banget untuk diingat. Apalagi sampai nih kita kalau pakai cara lama, mulut ini sampai berbusa nyebutin nama mereka yang sepanjang jalan kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. My name is Jana. I'm an English teacher. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa aktivitas seru yang bisa kita lakukan saat pertama kali kita ketemu sama siswa-siswi kita atau waktu introduction. Semoga aktivitas ini bisa menjadi ide biar kita ngajarnya nggak gitu-gitu aja. Apalagi ini first meeting ya, harus yang impressive gitu. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama, check it out. Oke, yang pertama kita punya name tag. Jadi name tag ini berupa sticky notes. Aku lagi nggak punya sticky note-nya, nanti maybe sticky note tuh kok ngerti sih. Penjelasannya berikutnya. Jadi daripada gitu yang penting pakai ini aja, sticky notes. Ini udah sering dipakai juga sih, tapi mungkin ada yang baru tahu gitu ya. Sticky notes ini nanti kalian kasih ke anak-anak kosongan, jadi mereka nulis nama mereka di situ dan mereka tempel di entah di bagian jilbab itu kalau mereka pakai hijab, atau di bagian dada gitu kalau anak cowok biasanya ya. Nah ini efektif banget sih, jadi ingat mereka itu gampang, kita nggak harus ngomong berbusa, tapi kita juga udah langsung tahu, oh anak ini namanya ini, oh dia senyumnya begini, oh manis banget gitu, oh ini dia yang pakai kacamata namanya si ini gitu kan, jadi kita cepet tahu. Nah gitu tuh aktivitasnya, jadi gampang kan, daripada kita nih ngomong terus aja sampai anak-anak kita bosen gitu, jadi lebih baik guys udah ada visualnya, kita tinggal inget-inget aja. Nah kali ini kita butuh beberapa alat. Yang pertama ada kain besar dan musik. Nah musiknya ini yang beat ya. Terus yang terakhir harus punya tempat yang cukup luas, jadi kalau ada bangku-bangku bisa bangkunya agak dipinggirin gitu ya. Ini cuma ini aja sih, sederhana ya. Kalau emang nggak ada kain yang besar nggak usah beli lah ya, kita cari selimut di rumah yang bisa dibawa, jangan gede-gede atau sampai bawa bed cover jangan ya. Oke, aktivitasnya caranya seperti ini. Nah berikutnya kain besar ini guys, aku jelasin lebih detail lagi, harus bisa mengcover paling nggak 1, 2, sampai 3 anak gitu ya, jadi dia lumayan besar. Nah caranya adalah kita pertama anak-anak itu berdiri berkumpul secara acak, habis itu mereka disuruh merem ya, disuruh memejamkan mata, mereka nggak tahu ada siapa di sebelahnya mereka. Nah setelah itu sementara mereka pejamkan mata, kita putar musik. Nah setelah itu selama musik diputar, anak-anak itu move dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi tetap merem ya ininya, jadi pindahnya agak pelan-pelan gitu. Nah habis itu kita pause, musiknya kita pause. Pas musiknya pause, kita tuh udah mengcover salah satu temennya ya, tanpa sepengetahuan mereka ya, karena mereka merem tadi ya. Kita cover salah satu temennya, atau salah 2 atau salah 3 gitu ya. Nah setelah itu mereka kan nggak tahu tuh siapa yang di cover, jadi mereka tebak. Pas udah disuruh ini ya selesai, ayo peja ini matanya dibuka gitu. Habis itu kok ini siapa sih yang lagi di cover, nggak tahu ini siapa, nanti biasanya mereka debat dulu, enggak si ini ada, si itu ada, si ini ada enggak gitu kan. Nah ternyata yang hilang siapa. Nah di situ tanpa sadar mereka sudah kayak apa ya, mau nggak mau harus tahu temennya itu siapa aja gitu kan. Biasa kan kalau masih awal-awal semester tuh masih nggak bisa kenal semua anak dalam satu kelas gitu kan, kadang-kadang masih geng-gengan gitu kan. Nah kalau di sini kita jadi melatih mereka untuk memahami temennya. Oh si ini karakternya begini, oh dia duduknya begini, berarti si ini gitu ya. Nah kalau udah selesai satu ronde, lanjut ke ronde berikutnya dan begitu seterusnya. Seru kan? Nah aku udah sering nih main, jadi emang seru banget dan anak-anak tuh enjoy gitu guys. Terus berikutnya ada permainan yang ini sebenarnya diambil dari permainan tradisional. Kalau masa kecil kalian bahagia, kalian pasti tahu sama permainan ini. Bosukan adalah permainan yang sudah ada di zaman dahulu dan kita di sini mencoba untuk memodifikasinya atau memakainya
di kelas gitu kan. Berikutnya nih guys, kita harus menyediakan alat penutup mata berupa kain yang gelap lah ya, biar bisa meyakinkan kalau dia beneran tidak bisa melihat karena sudah ditutup matanya. Nah, berikutnya juga kita harus menyediakan tempat yang lapang, karena kalau tempatnya banyak bangkunya agak bahaya ya, ini nutup mata soalnya ya. Oke, itu aja sih. Nah, jadi kita harus ambil salah satu siswa untuk menjadi hantunya tadi. Jadi dia matanya tertutup. Nah, si hantu ini bakalan mencari manusia untuk menggantikan dirinya karena dia nggak mau jadi hantu guys. Oke, jadi anak-anak ini kita sebar gitu ya, atau buat lingkaran juga bisa, atau disebar juga bisa. Nah, terus yang hantunya tadi dia ada di tengah-tengah. Nah, pastikan matanya beneran tidak bisa melihat karena tertutup ya. Kasihan banget hantunya nggak bisa lihat. Biar lebih afdol nih hantunya diputer biar dia bingung gitu kan. Nah, habis itu si hantu ini dia maju gitu cari temennya. Habis itu dapat satu ya kan. Nah, dia tuh bisa meraba wajah temennya. Ini siapa sih gitu kan. Nanti dia mikir banget gitu kan. Nah, kalau si hantu ini bener jawabnya, si ini namanya bener gitu kan. Nah, berarti nanti orang yang dia tangkap ini bakalan menggantikan dia sebagai hantu berikutnya. Tapi kalau salah, ya berarti dia tetap jadi hantu. Harus ada the second trial and the third trial sampai bisa gitu kan. Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa sih. Kan dia kenal sama teman-temannya. Jadi di kegiatan ini siswa-siswi itu bisa mengenal temannya dengan lebih baik, atau bahkan temannya juga bisa menilai, oh kamu kenal nggak sih sama aku gitu. Oke, keren banget kan. Oh, sekarang kita udah punya beberapa ide nih. Jadi jangan sampai kelas kita tuh biasa aja. BTW aku di sini udah kayak Aladin. Nah, terakhir ini ada permainan, bukan permainan sih, mungkin ini ya cuma sebatas maju mundur gitu ya. Tapi di sini ada hal yang meaningful banget sih kalau kita bisa mainkan ini. Kalau aku sih dulu pernah nyoba di waktu aku jadi asdos gitu kan. Jadi karena mereka sudah dewasa, jadi mereka paham gitu. Cuman kalau buat anak kecil aku belum pernah nyoba. Harusnya sih masih bisa ya. Asal nggak kecil-kecil banget, itu agak susah diatur. Tapi kalau udah gede-gede misalnya SMP atau SMA, nah itu baru bisa lah. Sekarang ini caranya. Di sini kita butuh line atau garis. Nah, garisnya ini pas di tengah gitu ya. Terus nah, siswa-siswinya itu diminta untuk berbaris di kanan kiri dari garis tersebut. Jadi berhadapan-hadapan gitu ya, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, guru ini sebagai pemberi pertanyaan ya. Jadi nanti fungsi line itu untuk menjawab pertanyaan. Jadi gurunya ngasih pertanyaan dan pastikan pertanyaannya itu berhubungan sama anak-anak dan kita bisa tahu tentang mereka. Contohnya nih, who likes coffee? Contohnya. Nah, nanti anak-anak itu bakalan maju ke garis tersebut. Pastinya nggak semuanya kan, cuma beberapa anak yang suka kopi. Kalau sudah selesai, nanti balik ke tempatnya. Habis itu kita ke pertanyaan berikutnya. For example, who likes ice cream? Misalnya siapa yang suka ice cream? Nah, nanti anak-anak itu bakalan maju. Dan pasti nggak semuanya juga. Nah, setelah itu kita bisa pancing sama pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Misalnya, pernah nggak sih kalian kehilangan? Ada yang di sini pernah kehilangan orang yang dicintainya atau disayanginya gitu ya? Itu lebih dalam lagi. Gitu. Jadi kita bisa memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dan kita juga bisa kenal, oh anak-anak ini begini, di sini tuh rata-rata begini, background keluarganya misalnya atau cita-citanya misalnya kan. Biar mereka tahu kalau semua orang itu sedang berjuang. Oke, baik, demikian video yang bisa aku share hari ini. Nantikan video-video yang lain. Aku bakalan share banyak ide kreatif mengajar. Terima kasih. See you, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.